gereja akan membahas tentang bab 8, yaitu senjata-senjata gereja yang terdiri dari kanon, pengakuan iman, dan warisan jabatan rasuli. Bab ke-9 ada gereja Katolik yang lama dari segi kebaktian, disiplin gereja, organisasi, uskup Roma, dan Siprianus. Dan yang terakhir bab 10 ada teologia gereja lama yang berdasarkan golongan Apologet, Irenaeus, Tertullianus, Clemens dari Alexandria, dan Origenes. Senjata-senjata gereja. Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya dalam bahaya, karena Tuhan tetap menjaga dan mendatangkan kebaikan bagi gerejanya. Terbukti pada tahun 150 dan 200, gereja sanggup menolak ajaran sesat, sehingga gereja menjadi pemenang. Gereja memiliki 3 senjata yang dipakai untuk melawan berbagai tantangan dalam gereja, yaitu 1. Kanon dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Yang kedua, pengakuan iman yang menetapkan ajaran gereja. Dan yang ketiga, jabatan uskup sebagai pengganti rasul-rasul dan pembela kebenaran. Nah, ketiga senjata ini menjadi ciri khas dan pernyataan tegas dari wujud gereja. Kanon, pada waktu itu cuma ada satu kitab yang dijadikan sebagai kanon, yaitu Perjanjian Lama oleh gereja. Nah, ketika sekte-sekte telah mengumpulkan kanonnya, maka gereja menetapkan kitab yang berisi tentang cerita kebenaran Tuhan. Nah, syarat gereja untuk memilih kitab-kitab yaitu cuma bisa ditulis oleh rasul-rasul dan murid-murid yang dianggap sebagai saksi dan pengarang yang diilhami Roh Kudus. Pada tahun 150 itu ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang diakui kanonik oleh gereja. Dan semua kitab Wahyu atau kitab apokaliptik, hanya Wahyu, Yohanes, surat 1 Petrus, dan surat 1-2 Yohanes yang dipandang sah, sehingga tahun 200 kanon Perjanjian Baru ditetapkan oleh gereja, dan gereja pun mulai merasakan penyertaan Tuhan dengan ditetapkannya kanon Perjanjian Baru. Selain dari kanon, pengakuan juga adalah salah satu senjata gereja dalam melawan sekte-sekte. Karena dapat kanon atau hanya nama rasul-rasul saja, tapi sadar pengakuan juga dipelajari untuk supaya umat-umat tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu dalam menanggapi segala pengajaran-pengajaran yang ada. Pengakuan pertama atau pengakuan tertua itu mengenai tentang Kristus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal itu tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Namun pengakuan itu sangatlah singkat karena sering diiringi oleh keterangan-keterangan mengenai Kristus. Seiring dengan berkembangnya waktu, muncullah pengakuan ke-12 pasal iman yang diikrarkan pada abad ke-5. Namun sebelum tahun 200, pengakuan ini telah digunakan oleh jemaat di Roma. Kemudian berpindah ke barat, pengakuan ini dipakai untuk baptisan. Di timur, pengakuan ini atau pengkalimatan pengakuan diikrarkan pada abad yang keempat. Kemudian pengakuan ini disebut dengan pengakuan Nicea. Pengakuan ini sangatlah berfaedah dalam melawan Gnostik atau Marcion, karena dalam pengakuan ini ada perumpamaan bahwa Allah adalah Khalik langit dan bumi. Sementara Gnostik dan Marcion sangatlah menyangkal hal itu, karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus yang datang sebagai Allah hanya turun sebagai manusia saja.
pengakuan kedua belas iman rasuli ini sangat erat hubungannya dengan Alkitab, dan ringkasan para rasuli itu terdapat di sini. Kemudian namanya berubah menjadi pengakuan rasuli atau apolostikum, yang menurut kata pertamanya dalam bahasa Latin yaitu credo, yang artinya aku percaya. Hal itu sering dipakai atau sering digunakan. Pengakuan juga tidak hanya sebagai senjata gereja dalam melawan sekte-sekte, tetapi pengakuan itu merupakan simbol atau kesimpulan dari iman Kristen bagi segala umat di segala abad. Tapi di samping kedua senjata tadi, masih perlu senjata ketiga. Sebab oleh karena itu senjata tadi, yaitu kanon dan pengakuan, barulah berkuasa dalam praktek. Kalau ada manusia yang melaksanakannya dan mempertahankannya. Itulah sebabnya pemimpin gereja menunjuk jemaat kepada uskupnya yang dipilih dengan jalan yang sah. Uskupan ialah pemimpin gereja setempat yang bernama keuskupan dan merupakan anggota hierarki dari gereja Katolik Roma. Pada masa itu, segala jemaat dipakai seorang uskup saja, dan pada umumnya, para uskup tidak tersesat oleh sekta-sekta itu. Nah, ada semboyan yang timbul di kalangan jemaat pada masa itu, yang berbunyi, "Berpeganglah kepada uskupmu, karena dialah yang mengetahui kebenaran." Tapi lama-kelamaan, semboyan tadi berubah menjadi suatu suruhan ilahi, yang membuat adanya suatu sistem kekuasaan pangkat, yang dimana uskup yang jabatannya lebih tinggi, itulah yang membuat atau bisa dibilang dia harus dijunjung tinggi. Seiring berjalannya waktu, rasul-rasul memulai adanya penggantian uskup-uskup yang dulu dengan digantikannya uskup yang baru. Ya, tentu saja dilakukan dengan secara pentahbisan dan menjamin penyerahan kebenaran Injil di dalam gereja segala masa. Ajaran yang diberikan rasul-rasul kepada uskup yang diwarisi dan dimilikinya, yang dimana ajaran tersebut dinamai dogma pewarisan suksesi jabatan rasuli. Dengan demikian, manusia, yaitu uskup, menerima kuasa yang sama besar dengan kuasa kanon atau Alkitab. Bahkan lebih besar lagi, karena uskuplah yang berhak dan benar tentang menjelaskan isi Alkitab. Uskup membuat jemaatnya lebih patuh dan terhadap dia daripada Kristus, dan uskup telah tersisip di dalam firman Tuhan dan gerejanya itu. Barulah di mana adanya pemecahan kuasa di dalam gereja, yaitu kuasa Kristus ada dalam firman-Nya dan kuasa uskup ada di dalam gerejanya. Karena kuasa firman Tuhan yang kepadanya segala kuasa lain takluk. Padahal gereja Roma mengajarkan segenap kuasa dan kebenaran di dalam gereja diserahkan oleh Kristus kepada Paus semata-mata. Berbicara mengenai kebaktian pada masa gereja lama dan juga kebaktian orang Kristen pada masa 100, banyak sekali pengaruh dan juga tambahan dari orang non-Kristen ini, terkhusus mengenai perjamuan kudus dan juga baptisan. Orang non-Kristen yang berada di Gereja Barat melakukan korban persembahan kepada kaisar ataupun dewanya, maka mereka akan mendapatkan sebuah imbalan. Sedangkan orang non-Kristen yang berada di Gereja Timur, mereka tidak mau berdagang kepada dewanya, melainkan mereka memiliki sebuah upacara khusus antar jemaat dan juga ilahnya. Mereka juga meyakini bahwa ketika mereka mengikuti upacara ini, maka mereka akan mendapatkan sebuah kekuatan atau kesaktian yang bersifat ilahi. Kedua pandangan yang berbeda inilah yang mempengaruhi perjamuan kudus dan juga baptisan pada masa itu. Orang non-Kristen yang berada di Gereja Barat, mereka melakukan korban persembahan kepada Tuhan yang dilakukan oleh imam untuk jemaatnya. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik. Maka dari itu sudah sepantasnya Tuhan memberikan imbalan atau berkat kepada mereka. Mereka juga melakukan korban persembahan ini untuk permohonan ampun kepada Tuhan dan juga permohonan untuk
mereka mendapatkan berkat baik secara jasmani ataupun rohani. Kemudian pandangan yang kedua mengenai perjamuan kudus ini yang berada di gereja timur, mereka melakukan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa itu sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus atau sama dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, meskipun tidak ada penumpahan darah. Mereka juga percaya pada anggur dan juga roti itu ketika mereka memakan dan meminumnya, maka mereka akan mendapatkan khasiat ataupun hal-hal yang suci, karena mereka juga menganggap bahwa hal itu adalah benda yang sangat suci. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, tapi ada hal atau sisi yang sama, yaitu tentang imam. Imam ini masih dijunjung tinggi. Kemudian berbicara mengenai baptisan pada masa itu, ada dua pandangan yang berbeda dari mereka. Orang pertama menganggap bahwa baptisan ini dilakukan ketika mendekati ajal mereka atau mereka akan mati, karena mereka suci sampai ajal menjemputnya. Kemudian yang kedua, orang tua zaman itu segera membawa anak-anaknya ke gereja untuk dibaptis supaya mereka terbebas dari belenggu dosa dan juga belenggu iblis. Disiplin gereja itu menjadi suatu masalah yang sangat sulit pada masa itu. Banyaknya pengaruh duniawi yang masuk ke dalam gereja membawa dampak yang besar bagi gereja. Nah, awalnya tuh jemaat Kristen tuh menantikan kedatangan Tuhan dengan cara mengasingkan diri agar terhindar dari dunia yang sangat jahat. Tetapi ketika Tuhan belum juga datang, jemaat kemudian menjadi bingung dan terpaksa harus hidup di dalam masyarakat yang berdosa ini. Begitupun juga dengan orang-orang yang baru masuk Kristen. Dan tetap membawa dirinya yang dulu yang sebenarnya tidak berpadanan dengan Injil. Contohnya, orang kaya yang masuk gereja turut serta membawa kemewahannya. Padahal kan ketika masuk Kristen diharapkan jemaat dapat menjauhkan diri sama sekali dari segala perkara duniawi seperti yang diteladankan oleh Tertalinus. Akan tetapi, tuntutan ini tuh menimbulkan dua reaksi yang berbeda. Bagi orang kecil, hal itu sangat berat untuk dilakukan. Sedangkan bagi kaum pejabat, klerus, lebih ringan untuk dilakukannya. Masalah disiplin ini tuh kemudian dapat dipecahkan di Barat karena Barat itu memiliki sifat yang lebih praktis, di mana iman tuh harus tetap dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Timur, kaum Kristen itu cenderung mengundurkan diri dari dunia ramai dan memilih untuk bertapa. Berbicara tentang disiplin gereja, kaum Montanisme yang diperkenalkan oleh Montanus juga memiliki keinginan untuk mengembalikan kemurnian ajaran gereja dengan menyucikan tiap-tiap orang yang hidupnya dianggap tidak suci dan saleh. Namun, hal ini tuh ditolak oleh gereja karena dianggap terlalu ekstrim. Tetapi pada pihak lain, gereja tuh perlu menentukan batas antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibiarkan demi menjaga kedisiplinan gereja tersebut. Contohnya, seperti baptisan yang dianggap dapat membasuh segala dosa yang pernah dibuatnya. Tetapi setelah baptisan orang tersebut tetap harus menjaga dirinya untuk tidak jatuh dalam dosa berat dan tidak kehilangan rahmat Tuhan. Ini tuh menjadi salah satu ajaran gereja yang keras pada masa itu. Karena dosa berat yang menghantarkan kepada maut, contohnya percabulan, pembunuhan, dan murtad, itu dianggap tidak layak diampuni. Sedangkan dosa-dosa ringan dipandang kecil dan dapat diampuni dengan cara doa puasa dan dirma. Selanjutnya adalah organisasi. Uskup merupakan pusat organisasi di mana segala bentuk kegiatan gereja ditangani oleh uskup.
Dalam menjalankan tugasnya, uskup dibantu oleh pejabat-pejabat lain seperti presbiter, diakonos, pembaca Alkitab, eksorsis, dan lain sebagainya. Pada tahun 250, organisasi gereja mulai diatur dengan dibentuknya sinode-sinode daerah, di mana beranggotakan uskup-uskup dari daerah itu. Pada saat itu, keputusan sinode sangat besar kuasanya, dengan catatan jika semua anggota setuju. Namun apabila ada satu anggota yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka tidak ada badan yang dapat memberikan keputusan akhir. Di hari-hari kemudian, barulah sinode-sinode gereja berkuasa secara hierarkis. Selanjutnya adalah Uskup Roma. Roma merupakan ibu kota kekaisaran yang memiliki jemaat Kristen terbanyak dan terkaya. Roma juga merupakan kota di mana Rasul Petrus dan Rasul Paulus bekerja dan mati syahid. Karena itu, uskup-uskup Roma merasa dirinya paling mulia dan berkuasa dibandingkan uskup-uskup lain. Namun, uskup Roma belum diakui sebagai satu-satunya hakim dan penguasa. Di hari-hari kemudian, uskup Roma berubah menjadi paus yang memerintah gereja Katolik Roma. Yang berikut Cyprianus. Cassius Caecilius Cyprianus atau yang lebih dikenal dengan nama Cyprianus, uskup Kartago di Afrika Utara. Ia lahir dalam keluarga non-Kristen. Setelah memutuskan hidup menjadi seorang Kristen, ia meninggalkan pola hidupnya yang lama. Cyprianus dipilih menjadi seorang uskup pada tahun 248 dan menduduki jabatannya kurang lebih 10 tahun hingga meninggal pada tahun 258. Pada tahun 249, Kaisar Romawi Decius memulai aksinya menganiaya orang-orang Kristen sehingga menyebabkan beberapa orang menyangkali iman mereka. Ia menyiksa orang-orang Kristen dengan harapan mereka akan mengakui bahwa Kaisarlah Tuhan dan menjadi murtad. Adapun golongan pengaku yang membela orang-orang murtad di hadapan uskup Cyprianus. Hal ini dilakukan agar saudara-saudara mereka, yakni orang murtad itu, kembali menjadi bagian pengikut Kristus. Uskup Cyprianus menerima kembali orang murtad itu dengan syarat mereka harus menjalani hukuman untuk menebus dosa dan untuk membuktikan iman mereka. Hukuman untuk penebusan dosa itu terdiri dari penyesalan selama suatu masa tertentu, dan setelah itu orang tersebut akan diterima kembali dalam perkumpulan orang Kristen atau perjamuan kudus. Setelah mereka menyelesaikan masa penyesalan, mereka akan tampil di hadapan jemaat dan uskup akan menyatakan pengampunan bagi mereka. Uskup Cyprianus merumuskan ini sebagai sistem berskala. Artinya, semakin besar dosanya, maka semakin lama pula masa penyesalan yang diberikan. Ide ini menjadi disiplin gereja yang paling kuat. Pada tahun 251, Cyprianus mengadakan konsili di Kartago. Disitulah ia membacakan bukunya yang berjudul Kesatuan Gereja. Karyanya yang terkenal dan sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Tertulis, gereja adalah lembaga ilahi, yaitu mempelai Kristus, dan hanya di dalam gereja sajalah manusia akan mendapatkan keselamatan. Seseorang tidak dapat menjalankan kehidupan Kristen melalui kontak langsung dengan Allah. Ia membutuhkan gereja. Pada tahun 255, Uskup Cyprianus kembali diperhadapkan dengan persoalan yang baru, di mana Uskup Stefanus dari Roma melarang dilakukannya baptisan ulang terhadap para sekta yang ingin masuk ke gereja Katolik. Menurut Stefanus, orang yang pernah dibaptis dalam satu sekta Kristen tidak perlu dibaptis untuk kedua kalinya. Pendapat Stefanus berbeda dengan pendirian Cyprianus. Menurut Cyprianus, para sekta harus dibaptis ulang karena dianggap tidak sah. Perbedaan pendapat ini mengundang kemarahan Stefanus, sehingga ia memutuskan hubungannya dengan gereja. Pada tahun 258, Uskup Cyprianus ditangkap dan diadili karena ia menolak melakukan persembahan bagi dewa-dewa. Cyprianus dijatuhi hukuman panjung atau dipenggal kepalanya. Demikianlah Uskup Cyprianus mati syahid.
Berawal dari orang Kristen pada abad kedua yang tidak diberi kesempatan untuk membela agamanya. Kemudian, orang-orang ini membentuk golongan apologet. Golongan apologet ini adalah kaum yang berusaha membuktikan bahwa hanya Injil saja yang dapat menggenapi segala cita-cita filsafat Yunani. Menurut mereka, manusia hanya dapat berhubungan dengan Allah itu oleh pertolongan roh-roh yang menjadi pengantara antara sorga dan bumi. Roh pengantara itu ialah firman atau logos. Mereka juga mulai menyamakan logos filsafat Yunani itu dengan logos firman di dalam kitab Yohanes. Menurut mereka, menyatukan kedua logos ini hal yang baik, akan tetapi muncul dampak negatif, yaitu muncul kesalahpahaman tentang ajaran Alkitab dalam gereja lama. Sebab di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 menyatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sedangkan di logos Yunani hanya semacam setengah Allah saja, atau disebut Allah kedua. Jika keduanya disamakan, maka diartikan tentu Yesus tidak lagi dipandang sebagai Allah sendiri yang turun ke bumi, melainkan suatu zat yang setengah ilahi saja. Sejak munculnya golongan apologet ini, pandangan tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat tidak lagi digunakan, karena Yesus dianggap sebagai guru dan teladan saja. Dan peristiwa seperti kematian dan kebangkitan Yesus kurang dipentingkan di dalam teologi apologet. Oke, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas materi dari bab yang ke-10, yaitu gereja lama. Langsung saja ya ke poin kedua, yaitu Irenaeus. Irenaeus adalah seorang Kristen yang mula-mula menjabat sebagai uskup di kota Lyon, Prancis pada tahun 178. Irenaeus juga seorang ahli teologi. Irenaeus itu berasal dari Asia Kecil dan menjadi uskup. Secara garis besar, Irenaeus adalah Adam serta segenap bangsa manusia diciptakan untuk hidup yang bakar, tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, maka manusia diikuti dengan kefanaan. Poin yang ketiga membahas tentang Tertullianus. Tertullianus adalah seorang ahli hukum yang bekerja sebagai advokat di Kartago. Dia adalah pemimpin gereja yang banyak menulis tulisan selama masa awal kekristenan yang dikarang antara tahun 195 dan tahun 220. Tertullianus yang pertama-tama memakai istilah teologia pada masa itu, misalnya dosa turunan, tebusan dosa, jasa, dan rumusan seperti Allah bersab satu tetapi berpribadi tiga, dan Kristus adalah satu pribadi dengan dua tabiat, dan sebagainya. Tertullianus mengajar bahwa Logos adalah suatu zat ilahi yang lebih rendah daripada Allah. Padahal Irenaeus berpendapat bahwa Logos juga adalah Allah sesuai dengan awal Injil Yohanes. Poin yang keempat membahas tentang Clement Alexandria. Clement ialah seorang ahli teologi yang berasal dari Alexandria, di mana pada masa itu berkembang filsafat Yunani dan ajaran Gnostik. Pada kaum Kristen yang terpelajar berusaha menyesuaikan filsafat dengan ajaran Alkitab. Hal itu juga dilakukan oleh gereja supaya agama Kristen dapat juga disebut oleh golongan non-Kristen yang berpengetahuan tinggi. Murid Clement yang paling terkenal sebagai ahli teologi terbesar di gereja lama bagian timur adalah Origenes. Origenes lahir di Alexandria pada tahun 185. Saat berumur 17 tahun, ia sudah pandai mengarang kitab tafsiran dan filsafat. Ketika Origenes
memiliki perselisihan dengan uskup, Origenes memutuskan pindah ke Kaisarea di Palestina dan membuka sekolah agama. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, Origenes sangat dihormati oleh seluruh kekaisaran Romawi dan semua orang non-Kristen yang berilmu. Origenes meninggal pada tahun 254 akibat siksaan oleh Kaisar Decius. Nah, ajaran yang telah diajarkan Origenes adalah asal dan tujuan segala yang hidup ialah Allah, Bapa yang abadi, yang dari kekal melahirkan segala sesuatu yang ada. Yang pertama dilahirkan adalah Logos, yang ilahi tetapi lebih rendah daripada Allah. Logos ini melahirkan Roh Kudus, di mana roh itu terpencar segala roh, atau jiwa yang bertabiat ilahi namun berkehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang disalahgunakan untuk melawan Allah. Hanya ada satu jiwa yang setia, yaitu adalah Yesus. Nah, Logos ini ingin menyelamatkan dunia dengan cara menghubungkan dirinya dengan satu-satunya jiwa yang tidak jatuh ke dalam dosa dan menjelma di bumi sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan manusia ini hanya diminta percaya kepadanya karena siapa yang belum belajar mengikuti ajaran Logos selama hidupnya akan masuk ke dalam neraka, yaitu suatu tempat penyucian yang sementara, karena segala makhluk yang pada hakikatnya bertabiat ilahi juga dapat binasa untuk selama-lamanya. Dan pada akhirnya sesuatu akan pulang kembali ke Bapa. Pada zaman itu, gereja menghormati ajaran Origenes karena Origenes selaku Bapa Gereja. Namun pada tahun 399, gereja baru sadar bahwa ajaran Origenes ini tidak sesuai dengan Injil, sehingga teologinya ditolak secara resmi. Walaupun bekas-bekas pemikiran